Yang ada itu bukan total football, tapi total bobol. Kita yang dibobol 5. Dan itulah awal dari kehancuran timnas kita. Ya saya nggak tahu apa yang terjadi. Oke, kembali lagi bersama saya Tangkas. Kemarin kita dibantai dengan Australia, di kandang Australia, di mana ekspektasi rakyat Indonesia itu adalah minimal seri. Dan jujur, ekspektasi dari saya sendiri pribadi adalah kemenangan. Kenapa saya berani berharap menang? Karena bagi saya, level pemain kita dengan level pemain Australia itu, kita masih di atas pemain dia. Pemain Australia maksudnya. Apalagi pemain Australia banyak yang cedera. Dan kita banyak mendatangkan pemain baru. Terbukti dari klub-klub yang atau pemain-pemain kita yang menghuni klub-klub Eropa, seperti misalkan di Liga Italia, di Liga Inggris, Liga Denmark, Liga Belanda, banyak dari Eropa. Nah, kita kembali ke pertandingan kemarin ya, di mana kita dipecundangi oleh Australia dengan skor yang tidak masuk akal sebenarnya. 5-1. Apakah ini yang namanya total football ya? Saya senang kok strategi yang diambil atau langkah strategi yang diambil oleh Patrick Kluivert, yaitu menyerang. Saya senang, jujur, saya senang. Saya senang juga kita menguasai pertandingan. Tapi tidak harus juga melupakan pertahanan. Setiap kita diserang, itu kelihatan banget kocar-kacirnya. Dimana dari pemain tengah juga, pemain tengah kita maksudnya, itu benar-benar dijaga, di-press. Artinya berhasil di-press. Seperti Tom Haye, tidak terlalu banyak mengalirkan bola-bola yang mematikan bagi pemain-pemain belakang dari Australia. Ujung-ujungnya apa? Umpan lambung yang sangat amat tidak efektif bagi saya sendiri. Nathan Joe itu hanya bisa menghalau bola, adu body, tidak ada sumbangsihnya ke depan. Kita lihat di sisi kiri ada Dan James, bersama di belakangnya ada Verdong. Verdong pun tidak begitu kelihatan. Karena memang benar-benar Australia ini dia sabar dan apa namanya, benar-benar dia mau menunggu dan tahu apa yang harus dia lakukan. Kita menguasai bola, iya. Cuman ketika Australia dapat bola, menyerang balik kita, itu benar-benar pertahanan kita tuh seperti apa ya, kayak kocar-kacir yang nggak jelas gitu loh. Matt Silgers itu pemain yang diminati banyak klub di Eropa, terutama Liga Spanyol. Bahkan isunya Sevilla itu yang mau dengan Matt Silgers. Tapi permainannya kemarin nggak sama sekali nggak ada terlihat seperti pemain Eropa. Ya whatever lah, mungkin kemarin itu memang benar-benar underperform semuanya. Cuman kan masyarakat kita dan juga saya sendiri tetap tidak bisa menerima itu. Patrick Kluivert, ya kita kan berekspektasi bahwa Patrick Kluivert mampu membawa tim kita ke arah yang positif. Ya. Kalau memang kita tahu seperti ini ya, alangkah bagusnya kita pertahankan STY dong kemarin. Saya tidak membela siapapun.
Saya tidak membela STY. Saya tidak membenci Patrick Kluivert. Cuman saya melihat permainan kemarin, yang mau tidak mau saya harus kritik ini Patrick. Kita tahu Patrick itu datang di tengah-tengah bagaimana STY itu 5 tahun meracik supaya timnas kita itu memang benar di jalur yang tepat. Dan PSSI di tengah jalan meng-cut itu dan mendatangkan Patrick untuk menggantikan STY. Patrick Kluivert menerima tawaran. Konsekuensinya apa? Apapun hasilnya nanti, dialah yang harus bertanggung jawab. Seperti kemarin, kalah, telak, 5-1. Yang bertanggung jawab siapa? Ya Patrick. Dia mengagung-agungkan total football. Ya memang benar kemarin benar-benar menyerang. Ya kan? Memang benar-benar menyerang banget itu strateginya. Tapi lupa cara bertahan. Yang ada itu bukan total football, tapi total bobol. Kita yang dibobol 5. Menit awal oke, kita menguasai pertandingan. Dari segala lini kita kuasai memang. Di mungkin 15 menit pertama. Sampai akhirnya kita mendapatkan penalti. Yang memang Kevin Dick tidak beruntung pada penalti itu. Dan setelah itu giliran Australia yang mendapatkan penalti. Dan dia beruntung masuk. Dan beberapa menit kemudian kita kebobolan lagi menjadi 2. Dan itulah awal dari kehancuran timnas kita. Ya saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin mental saat itu langsung drop. Dan akhirnya Australia sangat gampang sekali untuk selanjutnya. Bobol sampai akhir 5. Memang kita dapat gol hiburan dari Ole Romani. Dan itu pun adalah gol debut dari Ole sendiri. Masuknya babak kedua Sonny Walsh yang hanya bermain seberapa menit ya, 5 atau 6 menit lah. Setelah itu dia langsung cedera. Mudah-mudahan tidak parah lah. Messilger juga cedera. Mudah-mudahan juga tidak parah. Eliano oke lah. Eliano membuat sedikit ada pencerahan lah sedikit dalam penyerangan. Dan terbukti dia juga mendapatkan peluang, membantu mendapatkan peluang kita di lini depan. Santana masuk, ya segitu-segitu aja pemain lokal. Jadi ya sudahlah, kecewa pasti. Kritik harus kita kritik supaya tidak terlena, supaya terus ingat bahwa masyarakat kita itu memimpikan Piala Dunia. Mudah-mudahan lawan Bahrain semua bisa kembali ke top performnya. Langkah awal mungkin menurut saya lupakan hasil Australia dan kita tatap pertandingan selanjutnya yaitu lawan Bahrain. Kemenangan itu harga mati lawan Bahrain. Lagi sekali, kemenangan adalah harga mati, adalah keharusan. Kalau di sana sampai kita terpleset, selesai. Tidak ada kata Piala Dunia lagi. Karena Bahrain dan selanjutnya nanti akan lawan Cina, itu harus 3 poin. Jadi total kita akan mendapatkan 6 poin. Yang akan mengantarkan kita ke round selanjutnya atau round 4. Piala Dunia masih terbuka. Tapi kalau kalah lawan Bahrain atau lawan Cina, selesai. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi pada saat itu.
Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Kita harus menatap Bahrain, harus menang. Cina harus menang. Maka mimpi Piala Dunia masih terus berlanjut. Oke, saya Tangkas. Ciao.